kabarnya hari ini? Ibu guru yakin anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat. Bagaimana anak-anak? Senang rasanya sudah bertemu Bapak, Ibu guru, dan teman-teman di sekolah? Walaupun di Kabupaten Toba sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, anak-anak ibu harus tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Perkenalkan, Ibu guru adalah Ibu Jessica Lumpan Gao dari SD Negeri 173543 Sosodolo, Kecamatan Balige. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema yang pertama, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Tapi anak-anak ibu, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan juga meminta perlindungan agar kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menyebutkan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang keempat, menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Dan yang kelima, mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Globalisasi dimulai pada abad yang ke-20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat lainnya menjadikan informasi sangat cepat diakses oleh semua orang di penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, globalisasi juga dikatakan masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Sehingga globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sekarang Ibu, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kalian? Mari kita amati berbagai produk yang ada di sekitar kita. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu kenakan, temanmu atau gurumu juga. Bisa juga makanan atau minuman atau produk lain di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka? Kira-kira negara mana yang memproduksinya, anak-anak ibu? Baik anak-anak ibu, ini ada gambar loh. Nah, kira-kira ini gambar apa anak-anak ibu? Ayo, siapa yang bisa menebak? Ya, betul sekali. Berikut ini adalah gambar pizza. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza dari Italia. Jadi kita tidak harus ke negara Italia, anak-anak ibu, untuk bisa menikmati pizza ini. Di berbagai negara termasuk Indonesia sudah banyak dijual makanan pizza. Berikut ini adalah produk-produk yang bisa ditemui di berbagai negara yang tentunya diproduksi oleh negara tertentu. Contohnya adalah batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita simak anak-anak ibu sebuah artikel tentang pertemuan politik para menteri negara-negara di dunia
dan negara-negara di ASEAN. Berikut artikelnya, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN seperti China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dai Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Dai Ujo, sang komandan. Yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sangat sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Berikut ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab anak-anak ibu terkait artikel yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi? Nah, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Berikut pembahasannya anak ibu. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Tentu jawabannya mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Demikian pembahasannya anak-anak ibu. Bentuk kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Dan yang keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, sebagai tempat AHA Center yang digunakan sebagai pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang berpusat di Jakarta. Yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan untuk korban bencana alam di negara-negara ASEAN. Yang
ketiga, berperan aktif dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Yang kelima, ikut melakukan upaya pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini anak-anak ibu kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, ASEAN Culture Weeks, festival budaya negara-negara yang menampilkan keragaman budaya negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, ASEAN Youth Camp, kemah yang digunakan sebagai ajang persahabatan pemuda Asia Tenggara. Yang ketiga, ASEAN Quiz, kompetisi siswa dari perwakilan negara anggota ASEAN berusia di bawah 18 tahun. Yang keempat, pertukaran kunjungan seniman ASEAN. Dan yang kelima, pembekalan bidang seni budaya. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, melakukan pertukaran budaya antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, mengadakan pameran budaya di Indonesia. Yang ketiga, mengadakan berbagai festival budaya. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Globalisasi. Masuk era globalisasi, segeralah bersiap diri, jadilah bangsa mandiri. Semua bidang kan kena globalisasi, jadilah pribadi penuh kreasi, untuk selalu tegak berdiri, penuh harga diri. Globalisasi, proses mendunia, batas antar negara hampir tak ada. Pegang teguhlah norma dan budaya, tetaplah jadi insan yang mulia. Banyak produksi anak negeri dijual ke luar negeri, label dan harga pun kan segera diganti. Ironinya kita sendiri yang beli dan bangga hati, yang penting dapat label luar negeri. La 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 la. Masuk era globalisasi, segeralah bersiap diri, jadilah bangsa mandiri. Semua bidang kan kena globalisasi, jadilah pribadi penuh kreasi, untuk selalu tegak berdiri, penuh harga diri. Globalisasi, proses mendunia, batas antar negara hampir tak ada. Pegang
Dunia dapat kita saksikan langsung dari layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Anak-anak Ibu, mari kita buka halaman 8. Mari kita membaca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi listrik di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kartu pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baik anak-anak Ibu, kita telah membaca teks eksplanasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Pada halaman 7 kita ditugaskan menulis informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram. Paragraf pertama yaitu berupa topik masalah. Topik masalah pada paragraf pertama adalah peran penting listrik di era globalisasi. Pada paragraf kedua merupakan deret penjelas. Deret penjelas pada paragraf kedua adalah pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh kartu pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati kartu pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen.
Pada paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Kita telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang mari kita simak bersama cara kerja PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan PLT-MH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selamat menyaksikan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh melalui waduk atau sungai dengan bantuan turbin untuk menghasilkan energi gerak yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cara kerja PLTA berikut ini. Pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan energi yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Selain itu, PLTA dapat dikecilkan skalanya. PLT-MH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dengan memanfaatkan aliran sungai kecil yang deras, sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat-tempat terpencil. Untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasan berikut ini. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan kemiringan 25 derajat mengalir melewati kincir air. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik. Dari sinilah energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Kesimpulan, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab globalisasi adalah yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, perkembangan alat komunikasi. Yang ketiga, kemajuan alat transportasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas.
Ini contoh bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial. Yang pertama, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara-negara anggota. Yang ketiga, mewujudkan negara Asia Tenggara bebas narkoba. Peran Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Yang kedua, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Yang ketiga, melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan pekan film. Yang ketiga, mengadakan festival seni. Yang keempat, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Dan yang kelima, mengadakan program pertukaran artis. Sumber utama pembangkit energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dalam ruang lingkup kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri dengan prinsip kerja PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Baiklah anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan tetap berdoa. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan juga meminta perlindungan agar kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Ingat ya anak-anak ibu ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Saya Ibu Jessica Lumpan Gaor, pamit undur diri. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya pada program Beta Marsiaja.